Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam sehat dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan Ibu Arum Setianingsih. Kali ini kita akan belajar tentang moderasi beragama. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu perkenalkan salam moderasi. Rukun, ragam, sepadan. Baiklah, untuk memahami materi tentang moderasi beragama, silahkan simak penjelasan materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tanya jawab seputar moderasi beragama. Apa arti moderasi? Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi, kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Kalau begitu, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Sedang orang yang mempraktekannya disebut moderat. Salam moderasi, rukun, ragam, sepadan. Baiklah, setelah ini silakan simak penjelasan materi tentang kerukunan umat beragama. Sampai jumpa. Ucapkan kepada anak-anakku kelas 8 dan kelas 9, selamat karena kalian sudah naik kelas. Ya, bertemu kembali dengan saya Ibu Arini Nirmala Dewi yang dulu sering berjumpa dengan kalian dan mengajar mata pelajaran fikih. Nah, untuk hari ini saya akan meneruskan materi yang sudah diajarkan oleh Bu Arum tadi. Bu Arum tadi sudah membicarakan tentang moderasi beragama. Untuk selanjutnya Bu Arini akan sedikit menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama. Apa sih kerukunan antar umat beragama itu? Kerukunan adalah proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan. Nah, jika kalian menemui berbagai macam perbedaan, misalkan di dalam masyarakat atau dengan tetangga kalian, misal berbeda agama, berbeda adat istiadat, berbeda bahasa, akan tetapi kalian harus tetap bersatu dan saling menjaga kerukunan. Kemudian pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yaitu keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Entah itu agama yang dianut oleh tetangga kalian, saudara kalian, atau misalkan sahabat kalian, itu kalian harus tetap menjaga toleransi, tetap saling menghormati, dan tetap harus bekerja sama dengan mereka walaupun kalian berbeda agama. Nah, ini ada 6 agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekarang tentang contoh hidup rukun antar umat beragama. Contoh hidup rukun itu misalkan yang pertama, saling menghormati hari raya masing-masing agama. Misalkan jika kalian beragama Islam, kemudian ada sahabat kalian yang beragama Kristen, ketika mereka menjalankan atau ada hari raya Natal, maka kalian juga harus menghormati, saling menghormati. Kemudian menghormati orang lain yang sedang beribadah walaupun berbeda agama. Ketika kalian misalkan menjumpai teman kalian yang berbeda agama,
itu sedang menjalankan ibadah mereka, ya kalian tetap harus menghormati. Yang ketiga, saling menjaga silaturahmi antar umat beragama. Ketika misalkan sahabat kalian ada yang berbeda agama, meskipun kalian agama kalian tidak sama, tetapi silaturahmi harus tetap terjaga. Kalian harus tetap menjaga komunikasi. Selanjutnya, contoh hidup rukun, misalkan berbuat baik dan sopan antar umat beragama. Ketika tetangga kalian yang berbeda agama dengan kalian tetap tidak boleh membeda-bedakan, harus tetap berbuat sopan, tetap harus sopan dengan mereka, berbuat baik dengan mereka, dan tidak membeda-bedakannya. Selanjutnya, saling tolong-menolong antar umat beragama. Ketika ada sahabat kalian mungkin, atau tetangga kalian, atau saudara kalian, meskipun berbeda agama, tetapi kalian juga harus menolongnya ketika mungkin mereka sedang mengalami kesusahan. Jadi yang harus kalian tolong tidak harus sesama umat beragama, harus yang agamanya sama, tetapi dengan orang lain yang berbeda agama pun kalian juga harus saling tolong menolong. Nah, itu merupakan contoh hidup rukun yang harusnya kalian laksanakan dalam kehidupan antar umat beragama. Kemudian manfaat hidup rukun antar umat beragama. Banyak sekali manfaat ketika kita sudah menjalankan hidup rukun meskipun antar umat beragama. Manfaatnya yaitu mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama. Ketika kalian sudah menerapkan hidup rukun, ketika kalian sudah saling menghormati, saling toleransi, maka itu akan mengurangi atau bahkan mungkin sampai tidak akan terjadinya konflik antar umat beragama. Kemudian manfaat yang kedua, menciptakan perasaan damai dan aman dalam kehidupan. Ketika hidup rukun itu sudah terlaksana, maka kehidupan akan menjadi damai dan aman. Selanjutnya, manfaatnya yang ketiga, meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama. Pada saat hidup rukun itu sudah terjalin, maka sikap toleransi antar umat beragama juga bisa semakin terjalin, semakin terjaga. Nah, seperti gambar ini misalkan, ini adalah salah satu contoh atau salah satu kehidupan rukun antar umat beragama. Di sini ada berbagai macam agama. Nah, meskipun berbeda-beda agama, tetapi kita harus saling bersatu. Kita tidak boleh saling menjelek-jelekan. Kita harus tetap saling menghormati, saling toleransi, dan juga saling tolong-menolong. Untuk apa? Untuk mewujudkan Indonesia yang saling maju, untuk mewujudkan Indonesia yang tidak akan terjadi perpecahan. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Perbedaan tidak menjadikan masalah untuk kita. Perbedaan akan semakin mendorong kita untuk kita semakin menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang dapat Bu Arini sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.